Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. Sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kehendaknya kita sekarang ini diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan mulia dan bulan penuh berkah bagi kita semua. Artinya doa kita semenjak bulan Rajab, Sya'ban dan sampai sekarang ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban dan sampailah di bulan Ramadan sekarang ini. Bulan Rajab adalah fitratul jasad, Sya'ban adalah fitratul qalb, dan Ramadan adalah fitratul ruh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan Rajab adalah bulan mensucikan jasad, badan, fisik kita. Dilanjut dengan Sya'ban, fitratul qalb, bulan pensucian hati. Dan sekarang ini, saat ini kita di bulan Ramadan, yaitu fitratul ruh, bulan pensucian ruh dan jiwa. Salawat dan salam semoga Allah selalu sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya yang terpilih, tabi'in, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum singkat, yaitu dengan tema membangun kebiasaan sedekah di bulan Ramadan. Sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu, bulan yang penuh dengan kemuliaan disempurnakan dengan memperbanyak infak, sedekah, dan yang lainnya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, menjelang di ujung akhir Ramadan atau di fase terakhir di bulan Ramadan, ada beberapa kebiasaan yang Rasulullah contohkan dari beliau tingkatkan. Apa di antaranya? Yaitu dengan memperbanyak sedekah. Sedekah berarti memberi, berbagi, apapun itu bentuknya. Bersedekah bisa berupa uang, makanan, pakaian, paket sedekah, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Mana saja yang termasuk kategori harta kita? Kata Rasulullah, mali, harta kita adalah yang kita makan. Yang kita sudah makan berarti harta kita. Yang kedua, yang kita pakai.
Yang kita pakai saat ini, sekarang ini, inilah milik kita, harta kita. Dan yang ketiga adalah yang sudah disedekahkan. Oleh karena itu, di momen Ramadan yang mulia, mari kita bersama-sama memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Quran surah Ali Imran ayat 133 dilanjut dengan 34 mengindikasi ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan sempit saja bisa bersedekah, lebih-lebih di waktu yang lapang. Oleh karena itu, marilah kita terbiasa dan membiasakan bersedekah, berinfak, apapun bentuknya, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa as-shadaqatu bidaf'in balik, bahwa sedekah itu bisa menghalau, menolak ujian berat, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika kita bersedekah, berarti kita sedang membentengi diri kita, membentengi tubuh kita, dan membentengi semua organ-organ yang ada dalam tubuh kita dengan sesuatu yang negatif, yang tidak enak, dan lain sebagainya. Bukankah di dalam sedekah ada keberkahan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Jadi orang yang bertakwa yang kedua adalah yang bisa mengendalikan marahnya, yang bisa memanage amarahnya, dan yang terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah saling memaafkan sesama manusia. Orang yang bersedekah, maka dia akan bisa mengendalikan marahnya, dan orang yang selalu istiqomah bersedekah, maka dia akan selalu membuka pintu maaf kepada sesama saudaranya dimanapun berada, baik disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.